Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul pendidikan dan stratifikasi sosial. Nah, apakah antara kedua komponen ini ada hubungannya? Mari sama-sama kita saksikan. Tentunya sebelumnya kita mungkin sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya pendidikan. Ya, mungkin kalian paham juga menurut Harun Nasution ya bahwasannya pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi, ya kan? Nah, jadi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI lah nih ya, kata pendidikan itu berasal dari kata didik, terus ada tambahan imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses ataupun cara ataupun perbuatan mendidik. Jadi di sini ada proses ya. Proses transfer ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Acuan kita dalam pendidikan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini sangat familiar sekali ya sama kita tentang sistem pendidikan nasional. Ada di bab 1 pasal 1 dan ayat 1. Bunyinya apa? Ini dia bunyinya. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Maksudnya apa? Tentunya kita kalau mau mengajar itu harus menyiapkan RPP kan? Artinya itu terencana. Hari ini ngajar apa, materinya apa, bagaimana batas kemampuan siswa diukur. Nah, itu artinya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, ya. Di sini ada kata kunci, suasana belajar dan proses pembelajaran. Artinya ada metode penyampaian materi di kelas dengan menggunakan metode interaktif, dengan menggunakan metode yang menghasilkan feedback sehingga siswa tersebut dapat aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Agar peserta didik secara aktif ya mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Nah, jadi setelah kita didik, outputnya apa? Itu diharapkan mereka memiliki spiritual keagamaan yang baik, bisa mengendalikan diri, kepribadian yang baik, tingkat kecerdasannya yang bagus, akhlaknya yang baik, serta keterampilan diperlukan dirinya, ya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini dari poin sini, poin ini, nih, dari spiritual sampai sini merupakan output atau hasil dari proses. Nah, itu ya. Next. Pengertian stratifikasi sosial. Kalau susah, kita bisa mengatakannya sebagai golongan sosial. Sebenarnya materi ini sedikit mendiskriminasikan golongan sosial tertentu. Tapi inilah yang namanya pendidikan. Jadi harus kita bahas satu persatu agar kita sama-sama bisa mengerti dan paham tentang golongan sosial yang ada pada masyarakat kita. Oke? Nah, apa itu stratifikasi sosial? Di sini adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Biasanya terbagi menjadi 3, yaitu yang tinggi, stratifikasi sosial tinggi, golongan sedang, dan golongan rendah. Jadi ada 3 ya, golongan dalam masyarakat kita, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kira-kira bagaimana sih kita bisa tahu caranya sih menentukan golongan sosial kita? Golongan sosial itu bagaimana caranya? Mari kita lihat. Yang pertama dengan menggunakan metode objektif. Nah, apa itu objektif? Berarti objek, ya, objek bendanya. Yaitu stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria objektif. Ya, antara lain namanya objek, benda tadi ya. Jumlah pendapatannya kira-kira berapa? 10 juta, 5 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta. Lama atau tinggi pendidikan. S3, profesor diakah? S2, magister, S1, atau hanya tamatan SD, SMP, ataupun SMA. Terus jenis-jenis pekerjaan. Nah, bagaimana jenis pekerjaannya? Penelitian dilakukan di Amerika bahwa jabatan profesor ya, profesor untuk jabatan profesor itu memiliki stratifikasi sosial yang tinggi. Sedangkan jabatan yang rendah itu seperti buruh
ya, seperti buruh biasa itu dikategorikan sebagai stratifikasi sosial golongan yang rendah. Nah, itu menurut penelitian di Amerika tahun 1947 atau 45 gitu, nggak salah saya. Jadi yang pertama objektif, ya bagaimana sih pendapatan dia berapa. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada metode subjektif, yaitu di mana orang yang menggunakan metode ini, kelompok atau golongan sosialnya itu dirumuskan berdasarkan pandangan menurut anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat. Nah, bahasa mudahnya adalah kita menilai orang lain. Ya, kita menilai orang lain. Kalau tadi yang pertama kita itu diurutkan berdasarkan kenyataan, fakta yang ada, berapa pendapatan kita, pendidikan kita, bagaimana keadaan kita. Kalau yang ini, yang kedua subjektif, kita yang menilai orang lain. Contoh, misalnya dia PNS atau pegawai BUMN. Nah, kita bisa menilai, sudah pasti dia itu golongan sosialnya tingkat 1, kasta yang pertama, golongan tinggi. Ya, dia punya mobil, ya, berarti hidupnya bagus, rumahnya bagus, dia punya rumahnya berpagar, bagus, tingkat. Nah, otomatis dia itu termasuk ke dalam golongan yang tinggi. Jadi yang kedua ini, kita menilai orang lain. Selanjutnya, untuk yang ketiga ada metode reputasi, ya, dikembangkan oleh Lloyd Warner CS. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing stratifikasi masyarakat itu. Nah, kalau yang ketiga ini beda lagi. Ya, kalau yang pertama sesuai dengan fakta atau kenyataan, yang kedua itu menilai orang lain, yang ketiga ini merupakan kita menilai diri kita sendiri. Kira-kira kita ini termasuk yang rendah kah, menengah kah, atau tinggi kah? Hanya kita yang tahu. Nah, jadi reputasi ini kita menilai diri kita sendiri. Nah, jangan nanti kita misalnya menengah sok-sokan tinggi ke atas. Makanya ada tulisan inspirasi yang ada di truk-truk itu ya, kita bisa lihat sebenarnya hidup itu tidak mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak sih korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial? Nah, kira-kira ada nggak ya? Mari kita saksikan. Ternyata hubungan antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Ya, orang yang termasuk golongan sosial atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, anak yang orang tuanya buta huruf atau kalangan orang miskin tidak dapat diharapkan akan berusaha agar anaknya menikmati pendidikan tinggi. Bahasa mudahnya gini deh, orang yang memiliki golongan stratifikasi sosialnya tinggi itu kalau bisa anaknya itu harus mengenyam bangku pendidikan di universitas favorit, SMA-nya juga favorit, semuanya favorit, kalau bisa sampai S3. Bahkan kalau ada S3, ada S4, S4 pun seperti itu. Sedangkan orang-orang yang stratifikasi sosialnya itu rendah, seperti pasrah saja, ya sudahlah tamat SMA pun jadi yang penting bisa sekolah, ya, bisa melanjutkan S1 syukur, enggak ya sudah. Nah, seperti itu ya motivasinya dari golongan sosial dengan tingkat pendidikan. Walaupun dalam fakta lapangan tidak semua seperti itu ya. Ini kita bahas secara skala prioritas rata-ratanya ya. Selanjutnya, golongan sosial dan jenis pendidikan. Nah, ada nggak hubungannya? Menurut S. Nasution, ya, orang tua yang mengetahui batas kemampuan kalangannya cenderung memilih sekolah kejuruan bagi anaknya. Sebaliknya, orang kaya tidak tertarik dengan sekolah kejuruan. Jadi, apa untungnya dari sekolah kejuruan? Tamat langsung kerja. Nah, tamat langsung kerja, jadi bisa menghasilkan uang. Tapi kalau orang-orang yang orang kaya itu tidak ingin, maksudnya lebih memilih sekolah SMA biasa daripada kejuruan, walaupun kita tahu kejuruan itu plusnya di situ ya, tamat sekolah bisa langsung kerja. Nah, itu perbedaannya. Nah, demikian juga untuk mata pelajaran atau bidang studi yang berkaitan dengan perguruan tinggi mempunyai status yang lebih tinggi ya.
Misalnya matematika dan fisika dipandang lebih tinggi daripada PKK ya. PKK atau tata buku ataupun non eksakta. Nah, seperti itu. Ini secara langsung dan tidak langsung nanti kalian akan merasakan ini seperti ini. Ada stratifikasi sosial antara guru ya, antara guru eksakta dan guru non eksakta. Menurut Nasution lagi, sikap ini muncul bukan hanya pada siswa tapi juga di kalangan guru. Nah, lihat tuh, kalangan guru, orang tua yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan sikap itu kepada anak-anaknya. Nah, ini problem di masyarakat kita itu, sadar dan tidak sadar stratifikasi sosial itu sangat melekat ya pada diri kita. Oke, untuk bagian pertama ini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.